Oke, bismillah, kita mulai. Diogenes ini aslinya dari Sinop. Sinop itu Turki. Ya, meskipun dia cucu muridnya Sokrates. Jadi Sinop itu Turki bagian selatan. Daerah pelabuhan dekat Laut Hitam. Nanti dalam sejarah ada terkenal sekali Battle of Sinop. Perang Sinop. Oke, cuma Diogenes ini ya Sinop kuno. Karena Diogenes ini sekitar 430-an sebelum Masehi. Jadi 4 abad sebelum Masehi. Kalau Sokrates kan sekitar 6 abad sebelum Masehi. Jadi sudah sangat tua. Diogenes kalau bagi yang suka, yang mengkaji, itu hidupnya hidup asketis. Banyak yang melevelkan dia, ya gaya-gayanya kayak Yesus, kayak Buddha. Orang yang menghindar dari dunia rame. Bedanya dengan tokoh-tokoh alim dari agama-agama tadi, Diogenes ini uraan. Jadi sakarepe dhewe. Cuma cerdas. Uraannya bukan uraan yang liar, yang tidak terkontrol. Tapi uraan yang terstruktur. Apa ya uraan terstruktur itu? Jadi uraan yang semua kata-kata, semua perilakunya itu tidak ngawur. Orang bisa menggali makna dari situ. Dan dia tidak banyak punya gagasan-gagasan original. Kalau ingin tanya gagasannya apa, sejarah hidupnya. Makanya banyak pelajaran dari Diogenes itu lewat anekdot-anekdot. Cerita tentang Diogenes itu ditulis oleh seorang sejarawan ahli biografi yang namanya Diogenes juga. Kalau ini namanya Diogenes, biasanya disebut Diogenes de Sinop. Yang nulis sejarahnya namanya Diogenes Laertius. Kalau Diogenes Laertius ini sejarawan yang nulis biografi para filosof kuno. Nah, yang dikenal itu Diogenes yang ini, Diogenes Sinop. Diogenes Sinop ini tokoh biasanya masuk kategori Yunani kuno, era-era zaman berkuasanya Iskandar Zulkarnain, Alexander the Great. Itu Diogenes. Dia ini dari Sinop pindah ke Athena karena diusir. Bapaknya kalau hari ini mungkin ketahuan bikin uang palsu. Kriminal ya. Terus dia sama keluarganya diusir. Setelah itu dia berguru ke muridnya Sokrates namanya Aristippus. Cuma nanti dia mengkritik gurunya. Katanya Diogenes, alah guruku ini pikiran-pikirannya luar biasa bagus, tapi cuma ngomong, nggak dipraktekkan. Nah, itu omongnya apik-apik, cuma nggak dipraktekkan, nggak ada gunanya. Dan Diogenes langsung praktek. Bagi dia ya kebajikan itu terutama tidak untuk diceramahkan, tapi untuk dijalankan. Maka dia praktek hidup. Kalau bahasa agama-agama namanya asketis. Menjauh dari dunia, nanti kita pelajari dikit-dikit. Gaya hidupnya yang banyak menginspirasi aliran-aliran selanjutnya. Yang sangat jelas terpengaruh oleh aliran sinismenya Diogenes itu aliran stoikisme. Kita sudah pernah ngaji itu. Sebenarnya harusnya sinisisme ini dulu.
baru stoicisme. Yang baru ikut ngaji filsafat ini mesti istilah-istilahnya asing semua di telinga. Tidak apa-apa, yang penting pernah dengar itu sudah pahala. Ya. Oke, jadi dia hidup di era itu. Kalau hari ini mungkin kamu menyebut kasarnya dia hidup gelandangan, menggelandang. Cuma dia sangat dihormati oleh masyarakat Athena. Kalau ngomong ceplas-ceplos, ndak takut apapun, sampai neng ngarepe Alexander the Great pun dia berani ngomong sakarepe dhewe, berani ngomong sesuka hatinya. Cuma dihormati oleh orang Athena, ndak ada yang berani ganggu. Jadi mungkin hari ini kamu menyebutnya, kalau zaman sekarang mungkin kayak wali gitu ya, wali-wali jadab yang tidak kelihatan. Orang menghargai dia tapi hidupnya sesuka hati. Nanti Diogenes dan kawan-kawan ini melahirkan aliran dalam filsafat namanya sinisisme, yang sampai hari ini mungkin menjadi sejenis cara berpikir. Meskipun istilah sinis itu definisinya jauh antara dulu dan sekarang. Kalau sinis itu kan mungkin satu konotasi, satu pemahaman hari ini sama nyinyir. Jadi ngomong yang menyakiti orang lain. Bedanya sama dulu, kalau dulu sinisnya itu kritis, masuk akal, rasional, melahirkan gagasan-gagasan besar. Kalau hari ini sinisnya itu tinggal menyakitinya saja. Nanti di belakang kita lihat bedanya apa sinis dulu sama sinis sekarang. Cuma jangan salah, sinis itu dari bahasa Latin cynicus, yang itu terjemahan serapan dari bahasa Yunani kynikos, yang artinya anjing. Basa Jawane asu. Iya, jadi kalau kamu ingin tahu filosofi, jangan salah. Berarti besok kalau kamu misuh-misuh itu ada filosofinya. Jadi malam ini kita belajar filsafat anjing. Karena kynikos itu artinya seperti anjing. Jadi, dan memang Diogenes gelarnya adalah si anjing. Nah, kalau ingin tahu gambaran hidupnya Diogenes itu, dia hidupnya ndak di rumah, biasanya tidur di kuil atau dia punya gendong bekasnya anggur, namanya Pitos. Dia hidupnya di situ. Dan ya karena hidup gelandang di kota, dia dekat sama anjing-anjing. Makanya dia dipanggil si anjing. Sinis itu cara menjalani hidup pertama-tama, bukan cara berpikir. Meskipun include di situ cara berpikir. Pilarnya 3. Yang pertama apatheia, yang kedua paresia, yang ketiga anaidea. Basa Yunani semua. Apatheia itu nanti kalau diserap bahasa Indonesia jadi apatis. Cuma kata-kata apatis dalam bahasa Indonesia konotasinya jelek. Padahal tidak selalu jelek. Apatheia itu secara letterlek berarti ketidakberubahan atau keheningan atau situasi tidak terpengaruh, apakah itu oleh penderitaan, rasa sakit, kesedihan, hal-hal duniawi, pokoknya sejenis itu. Jadi kondisi yang sudah mantap, yang mungkin kalau agama dekat sama istiqomah, sudah tidak goyang lagi. Itu apatheia. Tidak ketipu lagi sama dunia, tidak jatuh cinta lagi sama kenikmatan indrawi. Itu ciri apatheia. Jadi orang mensinisi masyarakat yang masih tertipu
Itu namanya apatheia. Orang yang sudah mantep itu kan ketawa lihat yang masih labil. Nah, itu orang yang mantep ini namanya apatheia. Itu pilar pertama sini. Jadi sebelum sinis harus mantep dulu. Orang harusnya tidak mensinisi sebelum dia mantap. Pribadinya mantap, kediriannya. Yang kedua, kalau sudah apatheia, baru dia berani parhesia. Parhesia itu tidak takut, tidak malu kalau ngomong apapun yang dianggap benar. Itu kondisi kedua. Makanya sering menyakitkan. Karena kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan. Kan ada ceritanya sufi yang menghadap seorang raja. Yang satu ketika raja ini minta, "Mbok Sufi, saya kasihlah nasihat hikmah kebenaran." Katanya Sufi, "Janganlah, kalau saya ngomong kebenaran, telinga sampean tidak akan kuat mendengarnya." "Tidak apa-apalah. Ya, kalau gitu besok siang saya ngomong kebenaran, saya akan datang lagi ke istana." "Oh baik, kalau gitu pangeran-pangeran, pejabat-pejabat saya suruh ngumpul biar mendengarkan kebenaran." Begitu besoknya sufinya datang ke istana, "Ayo sekarang kebenarannya apa? Kita ingin mendengarkan." Katanya sufi, "Sampean raja akan mati. Pangeran-pangeran ini juga akan mati. Pejabat-pejabat ini ya mati kabeh." Itu kan rajanya terus ngamuk, "Kurang ajar, kamu disuruh ngasih kebenaran malah mengutuk." Katanya sufinya, "Loh, yang ngutuk siapa? Sampean kan nanti juga mati. Pangeran-pangeran ini juga mati semua." Tapi kan menyakitkan. Makanya rajanya tidak kuat. Sama kata-katanya sufi tadi kan, kamu tidak akan kuat mendengarnya. Nah, orang yang mampu ngomong kebenaran, tidak malu, berani dalam situasi apapun, itu dia punya kualifikasi parhesia. Itu ciri kedua dalam sinisisme, pilar kedua. Kalau sudah dirimu mantap, kamu akan berani. Kalau masih ada takutnya, masih ada malu-malu secara sosial yang tidak proporsional, itu berarti masih ada pamrih, masih tergantung macam-macam. Masih ada yang dipertimbangkan selain kebenarannya. Berarti belum mantap, masih labil. Tidak bisa parhesia. Kalau sudah berani ngomong parhesia, nanti masuk ke yang ketiga. Ke yang ketiga anaidea. Kalau tadi kan cuma ngomong, kalau ini melakukan juga. Kalau menurutmu masyarakat itu keliru dan kamu merasa dirimu benar, kamu ngomong berani dan menjalankan yang beda dengan orang lain juga berani. Itu anaidea. Dan hanya pemberani yang bisa. Tidak gampang. Yang lain mewajibkan sekolah, kuliah, yang ini tidak wajib. Siapa yang bilang? Cari ilmu wajib, tapi sekolah, kuliah tidak. Oh, itu kan alternatif. Jadi berani melakukan yang berbeda dengan orang lain. Ini dia nyampe makom namanya anaidea. Kalau ngomongnya namanya parhesia. Cuma bekal untuk itu namanya apatheia. Nah, mantapkan dirimu dulu, baru nanti kamu boleh dan berani ngomong dan bertindak sesuai yang kamu anggap benar. Kalau kamu sendiri belum mantap, ya tidak bisa. Kamu untuk ngomong bebas atau bertindak bebas. Itulah sinikisme. Makanya orang sinis itu bebas. Dia mandiri, baik mandiri untuk bertindak, mandiri untuk berkata-kata, dan hidupnya sendiri mandiri. Ciri utamanya mandiri. Makanya itu ada 3 kebebasan. Kebebasan hidup, kebebasan bertindak, kebebasan bicara. Itulah orang sinis.
jauh dengan hari ini ketika kamu ngomong sinis. Apalagi nyinyir. Itu istilah paling bikin gatel di telinga. Jadi dalam sinisisme ada 3 kebebasan. Yang pertama, kebebasan diri atau kemandirian. Swasembada kemandirian itu. Jadi kemandirian itu maksudnya kamu tidak butuh apapun di luar dirimu. Kamu sudah cukup dengan dirimu hari ini sekarang. Itu mandiri. Kalau kamu masih tergantung, masih butuh dengan yang di luar dirimu, kamu belum mandiri sebenarnya. Zaman dulu Orde Baru itu sudah siap-siap mau mandiri. Mau tinggal landas. Cuma nggak jadi. Zaman itu. Saya tidak tahu Indonesia sekarang sudah mandiri apa belum. Sudah. Dulu terkenal sekali istilah swasembada. Swasembada itu berarti bisa mencukupi dirinya sendiri, tidak butuh yang lain. Kalau dirimu sudah merasa bahwa aku cukup dengan diriku sendiri, orang lain tidak butuh, kamu sudah nyampe ke level kedirian tertinggi. Kalau dalam dunia tasawuf, kamu sudah sangat dekat dengan Allah. Kalau agama kan nyuruhnya Allahus Somad, hanya Allah tempat kita bergantung. Itu berarti apa? Kamu tidak boleh butuh apapun selain Allah. Kalau masih ada yang nyantol dalam hidupmu yang bukan Allah, itu alamat kamu belum mandiri. Makanya dulu waktu kita ngaji kebebasan Ibnu Arabi, hurriyah, kebebasan itu makom yang tinggi. Jadi hiduplah yang bebas. Hidup bebas itu ternyata bukan kamu bisa melakukan apa saja sesuka hatimu, tapi hidupmu yang tidak tergantung apapun, engkau cukup dengan dirimu sendiri. Itulah kebebasan. Cuma ini berat. Kalau sekedar kamu boleh melakukan apapun, itu gampang. Kalau tidak percaya, kamu nanti pulang masuk kamar, ingin melakukan apa saja kan bisa. Kamu mau nyopot baju, mau joget-joget, mau banting-banting, tidak ada masalah. Bisa, ternyata gampang. Yang susah itu membuat dirimu tidak terikat oleh apapun di luar dirimu. Membuat dirimu swasembada. Aku cukup dengan aku. Tidak butuh yang lain. Aku bahagia, aku sedih, aku gembira, itu cukup dengan aku sendiri. Tidak karena yang lain. Itu kalau kamu nyampe level ini, kamu ada di level tasawuf yang tinggi. Namanya hurriyah. Nah, jadi sinisisme ternyata ya nyambung-nyambung sidik sama tasawuf.